ataupun ketiga di bagian ini ya, ringnya ya. Nanti disolatif sampai dapat yang seretnya dia seperti ini. Nah, jadi salah satu poin faktor jeduk itu dari sini. Oke, nih saya lagi bongkar sok depannya. Ini saya ngasih solusi yang suka soknya jedak-jeduk ya. Kalau rata-rata kalau setiap pergantian asok KW ini sering ngalami soknya jeduk. Jadi dia jeduknya jeduk ke bawah ya, kayak gini contohnya nih. Nah, jadi pas lagi ada polisi tidur atau jalan lubang lagi posisi ke atas, dia bunyi jeduk jeduk. Nah, itu kenapa bisa seperti itu nih? Jadi beberapa poin yang harus kita perhatikan. Pertama di bagian ini ya, di bagian lubang ini nih. Ini kalau pergantian sok yang imitasi, rata-rata yang di lubang ini nggak presisi dengan sulingnya ya. Nih, dia kalau yang bagus itu ini rapat seret ya. Lingkaran ini dengan suling itu dia presisi tuh ya, kelihatan ada ringnya di dalam. Ini ada ringnya di dalam ya, tuh dia presisi. Nah, itu salah satu penyebab jeduk ya, salah satunya. Kayak ini kan masih orisinilnya ya, jadi kita pergantian sealnya doang karena asnya masih bagus, nggak ada yang baret. Nah, jadi salah satu poin faktor jeduk itu dari sini ya. Contohnya saya ambilkan contohnya nih yang ini salah satu contoh as yang bekas nih ya. Dia kalau dimasukin ke sini dia nggak ada seret-seret, nah ada longgar-longgar tuh. Kalau longgar ini udah pasti jeduk dia, jadi olinya bebas masuk ke dalam sini. Jadi minyak sok yang nampung di sini, di saat dia turun soknya dia langsung mebes, nggak ada rembesan, jadi gampang nyelonong masuk ke sini nih olinya ya. Nah, jadi diperhatikan kalau misalnya beli shock breaker yang KW, diperhatikan dulu ininya ya. Nah, kalau ini masih bagus. Oke, itu poin pertama ya. Nah, kalau andaikan dapat yang KW ini terlalu nyeplos, itu solusinya bisa diganti dengan bearing. Jadi agak rada ribet ya, prosesnya emang rada ribet. Jadi ini digerinda ya, lalu yang ring ini dibuang, diganti ukuran bearing yang pas dengan diameter as ini. Nah, itu bisa, cuma rada ribet ya. Nah, solusi kedua bisa dengan cara ngelem bagian lubang suling ini. Ini udah saya lem ya, pakai lem aduk lah, lem Dexton. Ini saya lubangin nih. Ini lubangnya kan ada banyak di sini. Kita yang ditutup lubangnya itu cuma satu aja. Boleh di bagian sini, boleh di bagian ini, di ya mana aja boleh, tapi satu lubang aja kita tutup tuh dengan lem Dexton, lem aduk. Pasti tahu ya, lem Dexton itu yang hitam putih warnanya. Jadi perbandingannya 50-50, yang hitam setengah, yang putih setengah. Tinggal diaduk, lalu kita tutupnya yang rata, jangan sampai ada yang jendol biar nggak ada gesekan. Seperti ini ya, tuh. Ini kita tutup. Nah, ini poin pertama ya, kita harus perhatikan ini ya. Nah, yang kedua kita perhatikan juga di bagian ring ini ya. Ring ini juga bisa menyebabkan jeduk. Kenapa? Ciri-ciri yang ring ini bahannya plastik ya. Kalau ring ini udah aus, dia seperti ini, gini aja ngukurnya. Ini kita masukkan. Nah, kalau misalnya udah los, nggak ada seret-seretnya,
berarti dipastikan ring ini udah aus ya. Tuh, ring ini udah aus. Nah, kita buka aja di sini nih. Ring namanya ring suling. Nah, dia bahannya plastik nih. Nah, gimana kalau misalnya ini udah aus? Nah, solusi pertama ya diganti bisa, atau diganjel dengan seal tip seperti ini caranya. Nah, ini saya sediakan seal tip. Kita beri di sini ya. Digulung sampai pas, sampai secukupnya. Jangan terlalu tebal juga, nanti seret. Nah, jadi ya tuh, coba kita masukkan lagi. Nah, seret ya tuh, jadi giniin tidak jatuh ya, nggak jatuh ya, berarti sudah bagus. Ini bagus seperti ini ya, tuh diginiin tidak jatuh. Dia tadi jatuh tuh ya. Oke, poin kedua ini ya penyebabnya, yang masalah shock jeduk. Nah, lanjut ke ini ya, di bagian ini per. Pastikan pernya dipasang posisi seperti ini ya, jadi ulir yang rapat ini ada di posisi bawah, yang renggang di atas ya, seperti ini contohnya pemasangannya. Nah ya, jadi penampung oli yang udah di bawah itu tidak langsung nerobos keluar. Kalau posisi seperti ini dia langsung los, nyebarnya los ya. Kalau seperti ini dia posisi kerapatan ini, dia nyebar olinya tidak terlalu los, jadi reboundnya dapat ya, seperti itu. Oke, jadi poin-poin itu aja yang perlu diperhatikan ya. Untuk per suling yang kecil itu sebenarnya tidak jadi faktor utama jeduk ya. Cukup ukuran segini pun udah cukup, nggak perlu dipanjangin segini atau sampai sini untuk mengurangi jeduk. Itu tidak terlalu signifikan untuk masalah jeduk itu. Segini pun udah cukup ya. Jadi jeduk itu masalah rebound yang terlalu apa ya, reboundnya malah nggak ada rebound, jadi dia langsung naik, nggak ada embusan apa ya, embusan rembesan oli, jadi olinya itu langsung los saja, jadi langsung cepet naik ke atas, shock langsung bunyi jeduk. Nah, itu salah satu penyakitnya itu situ ya. Jadi yang poin pertama, pastikan ininya pas dengan asuling. Oke, poin pertama. Nah, yang kedua, solusinya bisa ditutup ya. Ini kalau itu udah pasti berhasil, dah dijamin. Ditutup aja satu lubang ya, nanti reboundnya akan terasa. Kalau mau 2 lubang ngerasain pun nggak apa-apa, cobain aja, pasti hilang rasa jeduknya. Kiri kanannya dilubangin, kiri kanan nih saya udah dilubangin nih, udah tuh. Pakai lem aduk atau dilas tuh boleh, dilas biar lebih rapi, nggak apa-apa. Kalau saya cukup dilem aja ya. Nah, terus yang ketiga di bagian ini ya, ringnya ya, nanti disolatif sampai dapat yang seretnya dia seperti ini. Oke. Nah, kalau udah pas berarti tinggal pasang lagi. Nah, oke, sekian dari saya, terima kasih ya. Yuk.